Di ketinggian pegunungan Zagros, Iran, terdapat desa Sar Agaset, sebuah desa yang telah terlupakan selama 600 tahun. Desa terpencil ini, yang hanya bisa dijangkau melalui jalur pegunungan berliku, merupakan sebuah permata tersembunyi yang menarik. Tempat yang kaya sejarah, dan dipenuhi dengan cerita-cerita yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karakteristik unik desa ini dapat dengan jelas terlihat melalui arsitektur yang dimilikinya, sebuah contoh yang menakjubkan dari harmonisasi antara tempat tinggal manusia dan lingkungan alam. Rumah-rumah ini, yang dibangun dengan tangga, mengalir menuruni lereng gunung, dengan setiap atap berfungsi sebagai halaman rumah di atasnya. Desain yang cerdas ini tidak hanya memaksimalkan penggunaan ruang di medan yang curam, tetapi juga mencerminkan kecerdikan dan kemampuan adaptasi penduduk desa. Di sini Anda dapat menikmati alam yang terjal namun menyenangkan, dengan kebun hijau, air terjun, dan iklim pegunungan yang menyegarkan merupakan pemandangan yang memikat dan membekas dalam ingatan. Setibanya di sana, pengunjung akan disambut dengan keramahan hangat khas pedesaan Iran dengan penduduk desa yang hidup sangat sederhana namun bahagia. Kehidupan mereka, meskipun tidak memiliki banyak gaya hidup modern, tetapi kaya akan hal-hal lain. Penduduk di sini tumbuh dalam hubungan yang erat, di mana semua orang saling mengenal, dan ada ritme tertentu dalam kehidupan di sini, yang tidak ditentukan oleh jam, melainkan oleh matahari dan musim. Arsitektur Sar Agas tidak hanya memanjakan mata tetapi juga merupakan keajaiban alam. Rumah-rumah yang dibangun dari bahan-bahan di sekitarnya menyatu dengan pegunungan seolah-olah selalu menjadi bagian darinya. Dindingnya yang tebal, terbuat dari batu dan lumpur, memberikan tempat tinggal yang sangat baik, menjaga ruangan tetap sejuk di musim panas dan hangat di musim dingin. Atap datar tidak hanya praktis sebagai tempat tinggal tetapi juga untuk menampung air hujan, sumber daya berharga di wilayah gersang ini. Setiap rumah, dengan dekorasi sederhana dan desain uniknya menceritakan kisah kehidupan yang selaras dengan lingkungan. Komunitas desa, meskipun kecil, merupakan mikrokosmos dari masyarakat pedesaan Iran. Keluarga-keluarga di sini telah hidup selama beberapa generasi. Struktur sosialnya bersifat tradisional, dengan para tetua dihormati dan keputusan komunal dibuat secara kolektif. Masyarakat Sar Agas tidak hanya berbagi suka dan duka, tetapi juga melakukan tugas sehari-hari dengan saling membantu. Mulai dari bertani di lahan bertingkat hingga menyiapkan makanan bersama, setiap kegiatan merupakan kesempatan untuk mempererat ikatan, dan menegaskan kembali hubungan mereka satu sama lain dan tanah mereka. Sar Agas lebih dari sekedar desa yang indah, ini adalah museum budaya dan tradisi yang hidup. Letaknya yang terpencil justru membantu melestarikan cara hidup yang jarang ada di dunia modern. Di sini, tradisi tidak sekedar dikenang tetapi dijalani. Dari makanan hingga pakaian yang mereka kenakan, setiap sisi kehidupan merupakan cerminan dari sejarah mereka. Desa ini juga membawa kenangan masa lalu dengan model jendela yang sebagian besar tidak berubah selama berabad-abad. Mengunjungi Sar Agas adalah perjalanan kembali ke masa lalu. Ini adalah pelarian dari kehidupan modern yang penuh tekanan menuju dunia di mana alam dan tradisi mengarahkan langkahnya. Pengalaman di desa ini memiliki efek transformatif, memberikan wawasan tentang cara hidup yang mengutamakan komunitas, keberlanjutan, dan harmoni. Desa ini adalah pengingat akan kebahagiaan hidup yang lebih sederhana, dan keindahan abadi dari ketangguhan dan kecerdikan manusia. Sejarah Sar Agas memiliki berbagai legenda yang beredar. Menurut cerita penduduk setempat, nama Sar Agas berasal dari kuil suci Sayyid Isa. Sayyid Isa, keturunan imam ketujuh agama Syiah, diyakini telah dimakamkan di bawah desa tersebut sekitar 600 tahun yang lalu. Desa ini terletak di ketinggian 2.500 meter, dan karena alasan ini, saat musim panas sangat terik, sedangkan di musim dingin sangat dingin. Selama musim dingin, desa ini mengalami hujan salju yang lebat, dengan ketebalan salju mencapai 5 meter, yang membuat desa tidak dapat dikunjungi di musim dingin. Rumah-rumah di Sar Agas kebanyakan berlantai 2, dengan lantai bawah digunakan untuk memelihara ternak selama musim dingin, sedangkan lantai atas berfungsi sebagai tempat tinggal. Ketika hewan-hewan ini dipelihara di ruang tertutup di lantai 1, panas tubuh hewan ini naik ke lantai atas. Ini adalah strategi kuno yang digunakan di banyak daerah pedesaan, terutama di daerah beriklim dingin. Di hampir semua rumah dengan satu ruangan ini, tidak ada jendela,
desain yang kemungkinan besar dibuat untuk menyimpan panas, dan memberikan perlindungan terhadap cuaca pegunungan yang keras. Interior rumah-rumah di sini didekorasi dengan indah, karpet dan permadani yang ditenun dengan tangan menutupi lantai, menambah kehangatan dan warna. Tempat duduk biasanya berupa bantal dan sofa rendah yang diletakkan di sekeliling ruangan. Dindingnya dihiasi dengan kerajinan tangan lokal, tekstil, dan terkadang foto atau lukisan, yang mencerminkan warisan artistik daerah tersebut. Kurangnya toilet pribadi di rumah-rumah ini semakin menegaskan kesederhanaan hidup. Satu-satunya toilet yang tersedia adalah toilet yang ada di masjid, yang melayani seluruh masyarakat. Meskipun mereka yang tinggal terlalu jauh dari toilet kemungkinan besar akan memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dari semua fasilitas modern, desa ini hanya memiliki listrik, meski listrik padam saat musim salju. Atap datar tersebut selain berfungsi sebagai halaman, juga digunakan untuk berbagai aktivitas, termasuk menjemur hasil panen dan arisan, sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari di desa. Bentuk dan orientasi bangunan seringkali diselaraskan untuk memanfaatkan cahaya alami dan ventilasi, sehingga menunjukkan pemahaman intuitif tentang praktik kehidupan berkelanjutan. Jalanan dan gang yang sempit dan berkelok-kelok, mengikuti kontur alami tanah, menciptakan nuansa jalan sempit. Tata letak ini, meskipun tampak serampangan, sebenarnya merupakan adaptasi yang disengaja terhadap medan curam dan cuaca buruk. Jumlah pasti penduduk desa ini tidak diketahui, meskipun diperkirakan berjumlah sekitar 4.000 orang. Sebagian besar penduduk di Sar Agasai adalah pengembara Bakhtiari, yang datang ke desa ini pada bulan Mei dan meninggalkannya sebelum datangnya musim dingin yang keras. Suku Bakhtiari dikenal dengan budayanya yang khas dan semi pengembara masih mempengaruhi gaya hidup mereka. Bahasa yang digunakan di sini sebagian besar adalah Luri, cabang dari bahasa Iran yang membawa cerita, nyanyian, dan peribahasa yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun bahasa Persia juga dipahami dan digunakan secara luas, tetapi bahasa Luri tetap menjadi detak jantung komunikasi sehari-hari. Pakaian tradisional mereka berwarna-warni dan dibuat dengan tangan, sedangkan rutinitas harian di desa ini lebih ditentukan oleh ritme alam dibandingkan jam, dengan pria dan wanita terbit bersama matahari. Penduduk setempat di sini mencari nafkah dari pertanian, serta beternak domba dan sapi. Selain itu, mereka juga melakukan penambangan garam dari tambak garam di dekat desa. Prosesnya dimulai dengan ekstraksi garam dari tambang, setiap keluarga memiliki area tersendiri di tambang garam. Garam yang diekstraksi kemudian dilakukan pengeringan dengan menggunakan matahari, caranya dengan menebarkan garam di tempat terbuka dan membiarkannya mengering. Setelah garam cukup kering, garam dikumpulkan dan disimpan dalam karung. Karung-karung ini kemudian digunakan untuk konsumsi desa atau dijual sebagai sumber pendapatan. Produk pertanian di desa Iran ini antara lain gandum, kentang, produk peternakan, produk susu, dan tentu saja garam. Selain berpartisipasi dalam pekerjaan-pekerjaan ini, perempuan di desa ini sebagian besar mengumpulkan kayu untuk memasak dan menghangatkan rumah mereka. Para wanita Sar Agas masih memasak makanan di atas api kayu dan memanggang roti di oven rumah. Masakan desa ini tergantung pada apa yang disediakan oleh alam yang belum tersentuh di sekitarnya. Desa ini dikelilingi oleh pohon ek dan pisang raja. Buah pohon ek merupakan bahan untuk membuat roti khas desa ini yang disebut nan golak. Anak-anak di Sar Agas mengalami masa kanak-kanak yang sangat berbeda dengan anak-anak di perkotaan. Mereka melakukan rutinitas sehari-hari kehidupan desa, dan anak-anak diasuh tidak hanya oleh orang tuanya, tetapi juga oleh seluruh penduduk desa. Pendekatan kolektif terhadap pengasuhan anak ini menumbuhkan rasa memiliki dan keamanan di antara anak-anak. Beberapa anak bersekolah di sekolah setempat, sebuah sekolah kecil yang menyediakan pendidikan hingga kelas 5, dan untuk melanjutkan pendidikannya, siswa harus pergi ke kota-kota sekitar desa. Di kediaman keluarga dengan sejarah terpanjang di desa, terdapat ruangan luas yang berperan penting. Ini adalah satu-satunya supermarket di desa yang diisi dengan berbagai barang yang diperlukan untuk kebutuhan masyarakat di sini. Selama bulan-bulan musim dingin yang keras, ketika hujan salju lebat mengisolasi desa dengan menutup jalan, supermarket ini menjadi semakin kritis. Desa tersebut, pada masa-masa seperti ini, benar-benar terputus dari dunia luar, kekurangan listrik, jangkauan telepon seluler, dan akses eksternal. Isolasi ini bisa berlangsung hingga 6 bulan hingga jalan kembali dibuka.
Oleh karena itu, toko kelontong ini menjadi tempat terpenting untuk menjamin kehidupan warga di lingkungan terpencil ini. Di pintu masuk desa, kita dapat menemukan kuil Aga Seyed, yang memiliki makna spiritual dan komunal yang sangat besar bagi penduduk desa. Kuil ini didedikasikan untuk Imam Zadeh, yang dimakamkan di desa, dan merupakan tempat yang tenang dan religius, di mana penduduk desa dan pengunjung dapat berdoa dan merenung. Ini berfungsi sebagai pusat spiritual, menawarkan rasa damai dan kenyamanan bagi mereka yang memasukinya. Kuil Aga Seyed menjadi titik fokus pertemuan masyarakat, terutama pada hari raya dan peringatan keagamaan. Masyarakat desa Sar Agas sangat setia terhadap upacara keagamaan dan keyakinan agama. Seiring dengan berkembangnya kesadaran akan desa indah ini, minat wisatawan juga meningkat karena daya tarik arsitekturnya yang unik, keindahan alam yang menakjubkan, dan budayanya yang kaya. Masyarakat Sar Agaset, dengan rasa keramah tamahannya yang mengakar, menyambut peningkatan jumlah pengunjung dengan tangan terbuka. Mereka melihat pariwisata sebagai peluang untuk berbagi cara hidup, tradisi, dan cerita dengan dunia luar. Pengunjung akan disambut dengan senyum hangat dan diajak untuk merasakan kehidupan sehari-hari desa, mulai dari mengamati tenun permadani tradisional hingga berpartisipasi dalam festival dan perayaan setempat. Interaksi dengan wisatawan juga memberikan nilai ekonomi bagi desa tersebut, dan banyak penduduk yang menemukan sumber pendapatan baru melalui pariwisata, seperti mendirikan homestay kecil, menawarkan tur berpemandu, atau menjual kerajinan tangan dan hasil bumi setempat. Karena sifat alami Sar Agaset, tidak banyak pilihan untuk tinggal di desa. Namun, meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan internasional telah menyebabkan berkembangnya rumah-rumah lokal yang disewakan. Semua wisatawan yang berkunjung ke desa ini dan berniat bermalam di dalam rumah unik ini dapat menginap di rumah penduduk desa, dan membayar biaya akomodasinya. Pada musim panas, wisatawan akan diterima di tenda yang didirikan oleh penduduk desa di puncak gunung, dan wisatawan juga dapat membawa perlengkapan berkemah sendiri dan berkemah di dekat desa. Cara lain untuk berkunjung adalah dengan bermalam di hotel-hotel di kota terdekat dan mengunjungi desa tersebut pada siang hari. Waktu ideal untuk mengunjungi desa Sar Agas adalah saat musim dingin dan musim panas. Kehadiran tenda suku pengembara Bakhtiari di sekitar desa menambah kekayaan budaya kawasan tersebut. Selain itu, menyaksikan pemandangan alam yang menakjubkan dari ketinggian di atas desa selama musim ini sangatlah menakjubkan. Dari semua yang kita ketahui sejauh ini, kita harus menyebutkan sisi negatif dari kehidupan di komunitas terpencil dan terisolasi ini. Salah satu permasalahan yang cukup mengganggu adalah permasalahan membuang sampah sembarangan. Meskipun terdapat tempat sampah, desa ini masih berjuang dengan permasalahan sampah yang terlihat. Situasi ini disebabkan oleh kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah atau kesadaran lingkungan di kalangan warga. Rumah-rumah karena struktur satu ruangan tanpa jendela, memberikan privasi dan kenyamanan terbatas. Kurangnya toilet pribadi, di mana penduduk desa mengandalkan toilet umum di dekat masjid atau menggunakan area alami, merupakan kesulitan lain yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Selain itu, tidak adanya rumah sakit di desa menyebabkan risiko serius dalam keadaan darurat. Misalnya, dalam kasus yang memerlukan perhatian medis mendesak, seperti persalinan, satu-satunya pilihan adalah menggunakan transportasi helikopter ke rumah sakit yang berjarak sekitar 3 jam. Kurangnya fasilitas kesehatan yang tersedia, menunjukkan betapa terpencilnya desa ini dan sulitnya mengakses layanan dasar. Kesimpulannya, Sar Agaset adalah desa yang melambangkan kekuatan dan ketahanan masyarakatnya. Kehidupan di sini merupakan perpaduan antara praktik tradisional, semangat komunitas, dan kesulitan yang ditimbulkan oleh lokasinya yang terpencil. Apa pendapat Anda tentang kehidupan di desa Sar Agaset yang terisolasi ini? Tinggalkan pendapat Anda di bagian komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan tekan tombol suka dan berlangganan.